Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 1. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Demikian firman Tuhan. Sebagai umat ciptaan Tuhan yang percaya kepada Tuhan, tentunya setiap kita harus memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Itulah yang menjadi tema renungan kita pada hari ini, membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Timotius sebagai anak rohani dari Paulus ditugaskan oleh Paulus untuk menasehatkan orang-orang tertentu yang ada di Efesus pada waktu itu, karena mereka mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Injil keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Untuk menghadapi ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Injil dari Yesus Kristus tersebut, Paulus mengingatkan Timotius untuk melakukan beberapa hal, yaitu seperti yang kita baca tadi, menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Mengapa untuk semua orang? Karena karunia, keselamatan, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, Allah berikan kepada dunia di dalam Yesus Kristus berlaku untuk semua orang. Keselamatan dari Allah di dalam diri Yesus Kristus berlaku bagi semua orang. Ini yang menjadi penekanan penting. Mengapa disebutkan tadi berdoa, menyampaikan permohonan dan ucapan syukur bagi semua orang. Inilah yang disebut dengan universalisme keselamatan. Keselamatan yang universal, keselamatan yang berlaku untuk semua. Permohonan, doa, dan ucapan syukur disampaikan untuk semua orang atau diperuntukkan untuk semua orang karena Allah di dalam diri Yesus Kristus mengendaki agar seluruh manusia ciptaannya beroleh keselamatan. Inilah kebenaran yang sejati. Hal yang menarik dari renungan hari ini adalah ada beberapa istilah yang dipakai untuk menggambarkan bagaimana manusia membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Pertama, dipakai kata deesis dalam bahasa aslinya Yunani yang kemudian diterjemahkan dengan kata permohonan. Kata itu berarti suatu permintaan baik kepada teman atau kepada Allah yang berhubungan dengan sesuatu yang dibutuhkan. Jadi ketika dikatakan naikkanlah permohonan atau dalam bahasa aslinya tadi deesis, berarti mau menyatakan bahwa seseorang yang menyampaikan permohonan itu menyadari bahwa dia membutuhkan Tuhan di dalam kehidupannya. Inilah titik berangkat doa yang terbaik. Ketika manusia menyadari siapa dirinya di hadapan Allah, manusia menyadari kelemahannya di hadapan Allah, dan manusia menyadari dia membutuhkan Allah di dalam kehidupannya. Itulah yang membuat seseorang merasa perlu untuk menyampaikan permohonan karena dia membutuhkan Allah di dalam kehidupannya.
Kata yang berikut juga yang sejalan dengan itu yang dipakai adalah proseuche, yang menggambarkan hubungan manusia dengan Allah. Kalau tadi deesis, manusia dengan manusia bisa menyampaikan permohonan dan bisa juga dengan Allah, tapi proseuche itu lebih kepada manusia dengan Allah. Ini tentu permohonan-permohonan khusus yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Contoh pengampunan, tentu saja ini hak prerogatifnya Allah memberikan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Kata berikut yang dipakai di sini adalah entheoxis, yang diterjemahkan dengan doa syafaat. Kata doa syafaat atau entheoxis itu berasal dari kata kerja bahasa Yunaninya entukanein, yang berarti menemui, berjumpa, melakukan perbincangan secara akrab dengan yang dijumpai. Dan arti khususnya adalah memasuki hadirat raja dan mengajukan permohonan sesuatu yang khusus yang ingin disampaikan. Jelaslah bahwa doa syafaat atau tadi yang dipakai istilah entheoxis mau memaksudkan bahwa perjumpaan kita dengan Allah ibarat perjumpaan rakyat hamba dengan raja, karena Allah adalah raja kita, raja dunia ini. Maka ketika seseorang menyampaikan doa syafaatnya, berarti dia memiliki kekhususan, memiliki permohonan yang khusus, sesuatu yang khusus yang ingin disampaikan kepada siapa ia berjumpa. Di dalam doa syafaat kita menyampaikan sesuatu pergumulan yang khusus yang menjadi persoalan pergumulan beban berat yang mau kita bawa ke hadapan Sang Raja dengan suatu perbincangan yang akrab. Istilah berikutnya yang ketiga yang dipakai adalah eucharistia, yang diterjemahkan dengan ucapan syukur. Dalam komunikasi atau relasi kita dengan Allah, kita tidak hanya menyampaikan permohonan, tidak hanya menyampaikan doa syafaat, tapi kita juga harus bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan, kerjakan di dalam kehidupan kita. Di tengah pergumulan kehidupan kita, pasti tetap ada hal yang bisa kita syukuri. Jemaat dan sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan hari ini mengingatkan kita, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini, beban berat apapun yang sedang kita tanggung saat ini, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kita, yang bisa kita jumpai dalam relasi yang baik dengannya melalui permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur kita. Tidak ada persoalan yang teramat kecil untuk kita sampaikan kepada Tuhan. Dan tidak ada pergumulan yang tidak bisa terselesaikan ketika kita datang ke hadirat Tuhan Sang Raja yang mendengarkan doa-doa kita dan memberikan jawaban yang terbaik bagi setiap kita. Berkaryalah dalam seluruh aktivitas kita. Binalah, bangunlah relasi yang baik dengan Tuhan melalui doa kita, melalui permohonan kita, melalui ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu. Lagu ini mengingatkan kita ketika kita datang ke hadapan Tuhan di dalam doa dengan meminta, mencari, dan mengetok, maka pintu akan dibukakan bagi kita. Mintalah, mintalah, maka kan
Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk anugerah dan kasih Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami menaikkan permohonan, doa syafaat dan syukur kami. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Ketika kami membangun relasi yang baik dengan Tuhan, maka kami dimampukan menghadapi beragam pergumulan kehidupan kami dengan mengandalkan Engkau. Dan kami percaya ketika kami membina membangun hubungan relasi yang baik dengan Tuhan, maka kami akan dimampukan mengatasi setiap pergumulan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.